Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Promopendus Saudara Burhanuddin, nomor induk mahasiswa 40052203042, Program Studi Doktor Ekonomi Syariah, dipersilakan mengambil tempat. Ujian promosi doktor atas nama Burhanuddin dengan judul disertasi Strategi Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah pada Organisasi Kemasyarakatan Islam di Indonesia, studi di Al-Wasliyah, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian terbuka dalam rangka promosi doktor atas nama Burhanuddin, NIM 40052030042, Program Studi Doktor Ekonomi Syariah resmi saya buka. Saudara Promopendus, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya, siap untuk diuji? Siap untuk diuji. Baik saudara Promopendus, hari ini saudara akan diuji oleh penguji yang mulia dan amat terpelajar Dr. Haji Hardi Mulyono MAP, Dr. Hajah Yeni Samri Juliati Nasution MA, Dr. Zuhrinal M. Nawawi, dan Bapak akan didampingi oleh ko-promotor Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA. Sudah siap untuk sidang ya Pak ya? Untuk ujian ya? Baik. Kepada saudara Promopendus, kami persilakan untuk menyampaikan abstrak disertasinya dalam rentang waktu 10-15 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdun syukran lillah, tsumma salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini saya bisa berdiri tegak di sini didampingi istri dan keluarga dan dihadiri oleh para penguji atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salam pada Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan petunjuk pada umat termasuk kita, dan yang saya sampaikan dalam sesi terakhir ini masa saya kuliah di Program Doktor Ekonomi Syariah ini dengan tema Strategi Pengelolaan Usaha Berbasis Syariah pada Organisasi Kemasyarakatan Islam di Indonesia, studi Al-Wasliyah, adalah juga dalam rangka saya menyahuti, meminati dan mencintai Allah dan Rasul dan kedua orang tua saya, dan juga Al-Wasliyah yang tempat saya belajar sejak kecil. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti saya terbata-bata di sini, bukan sesengaja tidak, tapi memang kondisi psikis saya seperti ini, saya mohon maaf. Yang amat terpelajar, yang amat mulia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, yang amat terpelajar Ibu Dr. Isnaini Harahap, yang amat terpelajar Bapak Dr. Hardi Mulyono MAP, yang amat terpelajar Ibu Hajah Yeni Nasution, dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi. Dan saya tidak bisa melupakan
almarhum kedua orang tua saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, saya akan langsung kepada fokus penyampaian saya karena durasi 10 menit. Judul yang tadi sudah saya bacakan yaitu strategi pengelolaan usaha berbasis syariah pada organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, Studi Al-Wasliyah. Perjalanan panjang saya menulis ini, di awal saya berterima kasih pada Pak Zuhrinal yang telah keras membentuk saya. Tidak saya tutupi itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang melatar belakangi saya menulis disertasi ini. Di dalam ringkas itu ada saya tuliskan bahwa ada kegelisahan intelektual saya dan ada kerisauan iman saya terhadap kondisi umat ini. Saya beranjak daripada sebuah kenyataan bahwa umat Islam mayoritas di Indonesia sudah sepatutnya memiliki kemampuan di bidang ekonomi. 38 organisasi Islam skala nasional di Indonesia, termasuk Al-Wasliyah, kecuali Muhammadiyah, seluruhnya adalah lemah dalam ekonomi, tidak mampu mandiri secara ekonomi. Saya sudah gambarkan pada ujian saya yang lalu, sekolah saja yang asetnya kecil, mungkin tidak sampai 1 hektar. Sebut saja seperti atau area, apakah apa namanya, bisa menghasilkan uang yang cukup mesejahterakan orang-orang yang ada di dalam yayasan itu. Pertanyaan itu membuat kita mencari jawaban, Al-Wasliyah ini ada berapa hektar asetnya, gedungnya. Sekarang Al-Jamiatul Wasliyah sudah berada di 34 provinsi semua se-Indonesia. Saya mendapat keterangan dari yang terhormat Ketua Umum Wasliyah, 2 lagi kalau tidak salah, itulah provinsi yang belum ada Al-Wasliyah di Indonesia. Artinya sudah bisa berbuat banyak untuk kemandirian ekonomi. Dan itu sudah dicontohkan oleh ormas lain dan itu ada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itulah, apa sebenarnya permasalahannya sehingga tidak bisa seperti itu? Di luar daripada kajian tauhid kita, tidak ada satu apapun yang keluar daripada izin Allah Ta'ala. Allahul Ahad fi dzatihi wa af'alihi wa sifatihi. Allah itu esa pada zatnya, pada perbuatannya, sifatnya. Artinya itu atas kehendak Allah juga. Tetapi secara syariat, kita perlu mau tahu apa persoalan di dalam hal ini sehingga demikian. Oleh karena itulah, beberapa penelitian terdahulu menjelaskan dan dapatlah diambil intisarinya ada 5 persoalan di dalam pengelolaan usaha bersyariah pada ormas Islam di Indonesia ini. Tapi saya belum masuk ke sana. Persoalan yang inti itu ada pada tubuh umat Islam sendiri. Sesuai dengan penelitian dari Profesor Hussein Aski dari
Washington DC University tahun 2019 meneliti negara-negara di dunia yang mengelola yayasan atau lembaga bukan hanya di Timur Tengah, seluruh dunia. Yang saya baca di artikel itu adalah lebih kurang 10 tahun beliau meneliti ini, dan kesimpulannya mengejutkan buat kita. Ternyata yang mengamalkan ajaran Islam itu adalah bukan negara Islam. Itulah dia Auckland, New Zealand. 10 besar dunia yang mengamalkan ajaran Islam itu bukan negara Islam. Ya, mungkin langsung ke Nobelty, Pak. Baik. Saya kira itu persoalannya, sehingga inilah yang membuat saya bilang tadi bahwa ada kegelisahan iman dan intelektual kita, sehingga saya menulis ini. Dan akhirnya saya mencoba menelusuri ini atasan bimbingan daripada promotor saya, pembaca saya. Saya sudah salam tadi Pak Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan. Beliau berkontribusi terhadap disertasi saya ini, tidak saya lupakan itu. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Akmal Tarigan dan Bapak Dr. Fauzi Lubis sebagai pembimbing, promotor dan kopromotor. Dan akhirnya dengan bimbingan beliau, saya semakin mendapatkan jawaban dan cara untuk mengatakan bahwa sebenarnya ada yang perlu dilakukan oleh Al-Wasliyah. Maka novelty saya di sini adalah selama hari ini ada panca amal Al-Wasliyah. Itu tertulis dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Al-Wasliyah. Dan kalimat panca amal ini, itu yang saya gali. Saya tidak ambil dari luar-luar, dari dalam Al-Wasliyah sendiri. Bahwa panca amal itu ada di dalam Al-Wasliyah, dan itu sangat jelas tertulis dalam anggaran dasar. Namun panca amal itu sebatas dalam konsep anggaran dasar, tidak teraplikasikan. Saya ambil contoh seperti ini. Ada BPRS Al-Wasliyah. Saya mencoba menelusuri ini dari orang yang awal ikut di BPRS itu. Jawabannya apa? Kamilah yang datang ke sekolah-sekolah mengutipi uang dari meminta sebagai pemodal di BPRS ini untuk menjadikan modal BPRS sampai sebegitu jauh. Nah, sekarang setelah BPRS ada, apa yang terjadi? BPRS itu seolah berjalan sendiri. Nah, karena berjalan sendiri, ini saya katakan bahwa strategi di Al-Wasliyah ini perlu memperhatikan apa yang saya sampaikan sebagai topik saya, penemuan saya di sini, yaitu strateginya kita bangun yang baru, yaitu saya sebut dengan strategi koneksitas panca amal. Artinya, bicara strategi tidak hanya bicara tentang cara dan tujuan. Saya masukkan adalah di situ ada nilai-nilai filosofi yang harus dibangkitkan, dibangunkan sehingga gairah itu muncul. Kita ambil aja sekarang nih, contohnya adalah Ainikuah. Ainikuah ini kan dari Aceh. Tapi mereka bisa eksis sekarang ini. Boleh dicek itu. Ustaz Somad itu kan di Wasliyah. Al-Wasliyah ingin ada namanya aku wasol apa namanya? Wasol aku itu masih merencanakan membuat. Kalau ini terjadi karena potensi daripada ormas Islam ini jamaahnya. Kalau orang sibuk menyiapkan marketingnya untuk menjual produknya, kalau ormas Islam sebenarnya dengan kuatnya struktur organisasi itu sudah jauh daripada tugas marketing. Tetapi yang terjadi adalah at-tauhid wal adalah wal maslahah berlaku nggak di sana? Artinya apa?
Ya kalau orang jadi 50 lebih saja macam mana jadinya? Numpang lewat aja. Karena khairun nas ma'amun nas. Jadi keadilan itu sama-sama kita rasakan manfaatnya. Jadi strategi koneksi Pancamal itu bahwa dakwah al-wasliyah tidak boleh tidak ada di sana nilai ekonomi. Begitu juga pendidikan tidak boleh tidak ada ekonomi dan seterusnya. Dalam artian apa? Ketiga panca amal itu disinergikan dia, dikonekkan dia. Jadi tidak jalan sendiri. Jadi Novelty saya ini mengadakan istilah strategi koneksi panca amal ini adalah memberdayakan potensi yang ada di dalam organisasi dengan catatan ada kemanfaatan yang diterima oleh masing-masing orang yang terlibat dalamnya. Jadi artian itu membuat mereka bergairah gitu. Sekarang kalau misalnya kami sebagai ibu-ibu muslimat al-wasliyah, ada angkatan putri wasliyah, ada IPA ikatan putra-putri wasliyah, itu semua kan adalah potensi pasar daripada produk. Kalaupun kita kan produk, tidak usah jauh-jauh. Wasliyah mampu saja membuat minuman siap saji itu pasarnya luar biasa. Tapi kenapa tidak bisa lakukan itu? Persoalannya dalam analisis saya ada 5 persoalan di dalam tubuh ormas Islam ini. Pertama adalah masalah kepemimpinan. Kedua adalah masalah keorganisasian. Yang ketiga adalah masalah manajemen. Yang keempat adalah masalah sumber daya manusia. Dan kelima adalah masalah mental. Kalau mau kita urai, tak cukup waktu sini karena bicara Novelty. Intinya adalah kepemimpinan itu dibutuhkan adalah solusinya ataupun yang diharapkan daripada strategi itu adalah strategi kolektif kolegial. Artinya tidak one man show. Ini diharapkan. Jadi satu orang tampil sebagai pimpinan itu maka perbuatan dan sikapnya adalah untuk semua gitu. Jadi kalau tak ada si Polan tak jalan organisasi. Itulah dihindarkan. Yang kedua adalah keorganisasian. Bagaimana solusinya? Solusi keorganisasian ini adalah bagaimana organisasi itu tertib administrasi dan tertib organisasi. Bagaimana kita lihat supaya seluruh elemen lembaga di wasliyah itu bisa menertibkan administrasinya, bahwa registrasi al-wasliyah itu dari ranting sampai ke pusat itu memang terregistrasi baik dari segi financial maupun SDM dan sebagainya. Sehingga kita lihat Muhammadiyah bisa 29 pahlawan nasionalnya, wasliyah untuk memperjuangkan Tuan Asad Lubis belum bisa berhasil. Nah ini semua adalah perlu strategi. Nah, kemudian adalah masalah sumber daya manusia. Juga demikian, ada potensi-potensinya tetapi tidak terorganisir dengan baik. Yang kelima adalah mental. Mental ini yang sekarang menjadi persoalan menurut saya perlu perbaiki dalam artian kalau dulu setahu saya bahwa rapat-rapat di wasliyah itu orang biasanya itu datang dengan senang hati karena ada apa? Keikhlasan untuk berbuat untuk agama ini. Jadi jangan terbalik kembali ke bawah tidak ada ongkos tidak datang gitu. Memang sudah zamannya seperti ini, tapi bagaimanapun bahwa sejarah itu tidak boleh kita lupakan, bahwa al-wasliyah itu lahir daripada para ulama yang mereka itu nilai plusnya itu adalah keikhlasan. Nah, bukan berarti sekarang tidak ikhlas, bukan. Persoalannya adalah itu persoalan yang saya tangkap, solusinya sudah ada. Kemudian terakhir adalah strategi itu, maka strategi koneksi Pancamal ini kalau diterapkan di al-wasliyah ini memungkinkan untuk al-wasliyah bisa berkembang dengan baik, melampaui daripada apa yang kita gambarkan sekarang ini. Sebagai contoh tadi, bahwa strategi koneksi Pancamal itu adalah bagaimana mensinergikan 5 amal al-wasliyah itu secara berjalan sama-sama gitu. Sebagai contoh sekarang ada UMN, ada Unipa, ada macam-macam. Kemudian ada BPR Wasliyah, ada sekarang ini dari PB sudah ada namanya Koperasi At-Tijarah. Kalau ini tetap dimanage dengan cara sekarang ini, menurut hemat saya sebagai peneliti,
boleh jalan, tapi jauh lebih maksimal ketika kita sama-sama menangani itu dalam artian, tetapi dengan garis bawah yang besar saya buatkan, harus ada at-tauhidnya, harus ada al-adalahnya dan al-maslahnya. Artinya apa? Orang berbuat itu bisa, kalau memang harus makan dengan lauk pauk yang sederhana, kalau memang itu nyatanya pasti orang nggak komplain. Yang menjadi soalan ini sebenarnya ada lauk pauk itu tapi nggak dikeluarkan, atau hanya dinikmati oleh orang lain. Kalau kita kan ini bukan di wasiat. 2 menit lagi ya Pak, 2 menit lagi. Ya baik Bu. Ada yang terlalu kenyang, sebenarnya ada yang terlalu lapar. Ini tidak sebaiknya. Makanya al-adil itu, adil itu dalam filsafat ekonomi itu menjadi 3 pilar unsur dalam filsafat ekonomi, bahwa bisnis Islam ini yang ditangani oleh al-wasiyah atau ormas Islamnya itu sebaiknya menerapkan di samping maqasid syariah adalah at-tauhid, artinya ada nilai-nilai orang berbuat di sana, ada nilai pahala, itu menjadi motivasi buat dia. Jadi karena hanya untuk bekerja itu juga menjadi kurang semangat gitu. Kemudian yang kedua ada keadilan yang dirasakan di sana. Ketiga adalah ada kemaslahatan ketika dia berbuat, ketika menyumbang dan sebagainya. Saya kira itu Ibu, Bapak dan pimpinan sidang, saya kembalikan. Kalaupun saya sampaikan tadi kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, semangat menyampaikan hasil temuannya ya. Baik, sesi selanjutnya ini adalah sesi ujian. Bapak mau minum dulu? Boleh. Boleh, boleh. Izin Pak ya. Ya Bu, siap Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Baik, sesi berikut ini Promopendus adalah sesi ujian. Yang pertama ada penguji eksternal. Saya pikir penguji eksternal ini tidak diragukan kewasliahannya, kepakarannya, pengabdiannya ya. Untuk wasliyah itu luar biasa. Kami persilakan kepada Yang Mulia dan amat terpelajar Dr. Haji Hardi Mulyono MAP. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Burhanuddin, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Burhanuddin yang hari ini 2 bulan yang lalu lah barangkali berusia 63 tahun ya Pak ya. Sudah ya. Dengan usia 63 tahun masih gigih, masih ngotot dalam tanda petik saya untuk menyelesaikan studi doktornya. Oleh karena yang saya ingin menyampaikan apresiasi atas semangat itu. Hari ini didampingi oleh istri tercinta dan dipromosikan untuk diperkenalkan kepada khalayak menjadi doktor dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Pak Burhanuddin, pertama saya ingin menyampaikan bahwa wasliyah itu didirikan dan dibangun oleh para pelajar pada masanya tahun 1930 itu dengan maksud dan tujuan ingin menghubungkan sebuah organisasi ini, menghubungkan satu sama lain, menghubungkan insan manusia ini kepada Tuhannya, menghubungkan insan manusia ini dengan alam sekitarnya, dan dalam rangka menghubungkan paham tua dan paham muda waktu itu. Saya tidak menemukan
literatur atau katakanlah sejarah berdirinya Wasliyah itu di salah satu usahanya ada usaha bisnis. Karena Wasliyah itu didirikan dengan tujuan pendidikan, dengan program utamanya pendidikan, dakwah dan amal sosial. Itulah mengapa banyak di Sumatera Utara ini banyak madrasah dan sekolah-sekolah Wasliyah, banyak dai-dai yang ke daerah-daerah minoritas, dan banyak berdiri panti asuhan. Jadi tidak ada berdiri unit-unit usaha, gitu ya. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan kepada Pak Burhan bahwa yang pertama, disertasi ini, penelitian yang Bapak lakukan ini dimaksudkan untuk disampaikan kepada organisasi Wasliyah, tentu sebagai modal manakala organisasi ini nanti kelak melebarkan sayapnya ke dunia bisnis, gitu ya. Saya ingin sampaikan juga bahwa BPRS Al-Wasliyah yang sekarang ada di Medan, di Jalan Sutomo Ujung itu, di Jalan Krakatau itu, saya ingin katakan karena saya pernah menjadi pemegang saham mayoritas di situ, hidup segan mati tak mau, begitu. Hidup pun segan, mati pun tidak juga, gitu ya. Sampai hari ini pemegang saham belum pernah menerima dividen. Laporan direksi dari waktu ke waktu yang ada adalah kerugian. Apakah itu terjadi karena belum menerapkan strategi yang Bapak teliti ini? Saya juga nggak tahu, tapi bolehlah nanti strategi ini Bapak sampaikan kepada pengurus Wasliyah manakala barangkali bisa mengangkat apa yang menjadi tujuan bisnis bank itu bisa meraih keuntungan, gitu ya. Pak Burhanuddin, tadi saya masuk kemari, saya baca papan bunga selamat dari Ketua Umum. Itu artinya mendapat apresiasi nih Pak Burhanuddin dari organisasi. Hari ini promosi doktornya berlangsung. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Bapak ini kan tidak pemegang pengambil keputusan di organisasi. Saat ini Bapak ini cuma anggota Wasliyah biasa, tidak menjadi orang yang memegang kendali, pemegang kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. Kalaulah teori Bapak ini kan teori nih, hasil di saat penelitian, Bapak sampaikan kemudian tidak dijalankan oleh organisasi, karena organisasi merasa menganggap bahwa dunia bisnis bukan dunia Wasliyah, apa sikap Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian Bapak yang Bapak lakukan di tubuh organisasi Wasliyah itu dengan 5 panca amal yang Pak sebutkan tadi, berdasarkan panca amal itu Bapak yakin, seyakin-yakinnya bahwa apabila ini diterapkan, maka Wasliyah tidak akan tertinggal dari organisasi lain, gitu ya. Nah, Bapak hari ini usianya 63, 65 sudah pensiun dosen. Artinya besar kemungkinan Tio ini akan menjadi arsip di sebuah pustaka UIN, pustaka UMN, tapi tidak bisa diimplementasikan oleh pengurus yang sekarang. Apa rencana Bapak, rencana besar Bapak agar apa yang menjadi teori hasil penelitian ini bisa diterapkan, dan apa yang pikiran Bapak tadi bahwa apabila ini diterapkan akan meraih keuntungan yang luar biasa, apa strategi Bapak agar ini bisa diterapkan oleh pengurus besar Wasliyah? Sekarang dua pertanyaan itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Burhanuddin. Hari ini keluar dari ruangan ini sudah bergelar doktor. Ibu selamat Ibu. Mudah-mudahan berkah buat keluarga, buat agama, buat Wasliyah, dan buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya ucapkan syukron jazilan Bapak Dr. Haji Hari Mulyono MPI. Ini pertanyaan
yang sangat relevan buat saya saat ini, dan di luar dugaan saya itu inilah kepiawaian daripada Bapak Dokter ini yang setahu saya kami satu sekolah ini. Izin tadi Pak Dokter yang pertama tadi mohon diundang Pak Dokter. Yang pertama aja. Yang pertama, Waslia ini didirikan dengan tujuan pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Tidak ada dunia bisnis. Oh iya. Sedangkan penelitian Bapak ini meneliti tentang sebuah strategi bagaimana mengelola bisnis secara syariah. Apakah karena organisasi ini tidak ruang lingkup bisnis bukan merupakan mainan Waslia ini, apakah ini tidak menjadi kendala? Gitu. Baik. Silakan. Izin bismillah. Ya memang itu fakta. Izin saya mengatakan ketika saya bertemu dengan Al-Fadil Profesor Dr. Haji Muslim Nasution ketika berkunjung Medan, saya mendapat kesempatan berbicara di forum waktu itu. Kalau orang bicara tentang NU, orang sudah terkesan sesuatunya. Orang bicara Muhammadiyah, orang terkesan tentang sesuatunya. Lalu Wasliyah bagaimana? Saya combine pandangan ini kepada pandangan guru saya di Ismailiyah, Al-Fadil Profesor Dr. Haji Hasbullah Taib MA, ketika saya berkunjung silaturahim dan minta pendapat dalam kaitan disertasi ini. 70% kalau ini tidak khutbah ini di Medan ini bisa tutup masjid. Karena rata-rata orang Wasliyah. Dalam artian saya menyimpulkan bicara Wasliyah adalah bicara dakwah. Maka kekuatan Al-Wasliyah itu di dakwah. Dan inilah sepertinya sudah mulai terabaikan. Itu dimulai daripada ditinggalkannya madrasah-madrasah yang tak terkelola di kampung-kampung tutup. Karena apa? Tak sanggup mereka menjalankannya. Bahkan sekarang ada yang katakanlah ya, barometer pendidikan Wasliyah itu untuk agama adalah Ismailiyah. Dan kedua Muallimin Unifa. Itu standarnya. Guru-guru kita, karena saya dari sana saya, tamat Ibtidaiyah Al-Wasliyah 6 tahun, itu ilmu ustadz sudah. Kenapa? Kelas 3 sudah bahasa Arab. Sanawiyah sudah botak semua. Artinya tidak ada lagi Arab kalau Sanawiyah, apalagi Kismu Ali. Dan inilah yang menurut hemat saya, Al-Wasliyah jangan sampai melupakan sejarah. Bahwa Al-Wasliyah adalah organisasi dakwah. Dalam kaitan pertanyaan dari yang terhormat, yang amat terpelajar Dr. Hadi Mulyono, apakah terkendala bisnis ini? Nah, saya ingin menjawabkan, saya 3 tahun dibina di PB UIN ini. Saya berterima kasih kepada UIN dengan guru-guru saya, dosen-dosen saya, terbentuklah termasuk yang amat terpelajar Dr. Isnani, dosen saya. Dalam ekonomi syariah ini, termasuk Dr. Henry Tanjung, PhD, dari Universitas Bogor ya. Ibnu Khaldun Bogor ya. Beliau bertanya kepada kami mahasiswa untuk menjelaskan apa tujuan kuliah. Saya sendiri yang lain. Pada umumnya menjawab karena kebutuhan kerja semuanya. Saya menjawab, saya ingin berdakwah lewat ekonomi syariah, saya bilang. Saya dapat nilai A+ dari beliau. Sampai sekarang kami komunikasi. Beliau ngirim tulisan, saya kirim tulisan juga. Insya Allah. Dan di dasar saya ini ada nama beliau, saya tuliskan di situ. Jadi
Bapak penguji, saya katakan ini bukan sesuatu yang tidak harus tidak diminati atau tidak bisa diusia. Seharusnya bisa, karena apa? Rasulullah telah mencontohkan bahwa Nabi sejak usia kecil 10 sampai 12 tahun itu sudah berbisnis sukses internasional di kala itu. Jadi bukan bisnis setara nasional, internasional. Itu bisa direferensi, dibaca literatur, termasuk yang ditulis oleh Profesor Mustafa Kamal, termasuk Dr. Handi Tanyu PhD, jelaskan bahwa keberhasilan beliau Nabi itu bertaraf internasional itu telah terbuktikan. Berarti ormas Islam ini memang sudah sepatutnya dekat dengan masalah ekonomi. Jadi itulah istilahnya, jangan sampai kita menjadikan nilai ekonomi ini sesuatu yang jauh kita. Yang penting adalah ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah itu bicara adalah syariah, berarti sesyariah yang sumbernya daripada ajaran Quran hadis. Berarti pahala. Membangun BPRS itu pahala. Kegiatan ekonomi ini selama itu sesuai dengan syariah Islam itu berpahala. Jadi itulah saya bilang tadi, ketika strategi ini diterapkan harus ada nilai tauhidnya, harus ada nilai keadilannya, harus ada masalahnya. Baru sukses strategi ini. Sekarang saya sambungkan pertanyaan kedua yang terhormat yang pelajar Dr. Hadi Mulyono, bahwa kalaulah saya tidak lagi bisa punya kesempatan untuk menjelaskan, mengaplikasikan strategi ini, apa yang saya lakukan? Penjelasan pertama saya, izin saya mengatakan, keluar dari ruangan ini, sebelum pun ruangan ini, saya sudah merencanakan, saya akan menulis buku namanya Strategi Kognitif Panca Amal. Itu saya bukukan itu. Itu buku yang menjadi target saya akan menulis buku namanya Strategi Panca Amal. Dan ini bisa dipakai di ormas lainnya semua. Sekalipun mungkin saya tidak lagi sebagai dosen, kan saya katakan bahwa latar belakang saya menulis disertasi ini karena saya dari kecil di Wasliyah. Saya belajar Wasliyah. Saya tahu, kemarin saya dengan co-promotor Dr. Fauzi Arif Lubis, saya katakan, ibaratnya jangankan ruang tuh, dapurnya pun saya tahu isinya apa. Dengan demikian, pertanyaan tadi saya jawab bahwa sekiranya pun saya tidak punya kesempatan sebagai apa, saya akan menulis buku itu, dan sekarang saya sedang ikut penelitian di UMN, dan itu nampaknya saya gagal. Karena apa? Pangkat saya kurang. Karena syaratnya pangkat karena saya ikut penelitian namanya penelitian unggulan. Syaratnya tak terpenuhi saya. Tapi saya bilang sama ketua LPM, saya masukkan saja nih. Ya terserahlah mau diterima tidak. Tapi yang jelas saya yakin kalau ini diterapkan, insya Allah bisa. Terima kasih. Saya kembali kepada pimpinan. Iya, baik, sudah cukup. Baik, terima kasih Bapak penguji eksternal kami, Bapak Dr. Haji Hardi Mulyono MAP. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji internal ya. Kita masuk sesi penguji internal Ibu Dr. Hajah Yeni Samri Juliati Nasution MA. 7 menit ya Bu? 7 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan amat terpelajar, Ketua Sidang Terbuka Ibu Dr. Isnaini Harap MAG, yang mulia dan amat terpelajar, Sekretaris Sidang Terbuka Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA, yang juga sekaligus ko-promotor, yang mulia dan amat terpelajar, penguji eksternal Bapak Dr. Hadi Mulyono MAP, yang mulia dan amat terpelajar, penguji internal kita Bapak Dr. Juhrinal M. Nawawi SAG MA. Dan yang berbahagia, Promopendus, Bapak Burhanuddin, seluruh keluarga dan undangan yang berhadir pada ruangan yang berbahagia ini. Ucapan pertama, selamat untuk Promopendus yang alhamdulillah hari ini sampai pada promosi sidang terbuka. Ala kulli hal kita melihat semangat yang sangat kuat dari Promopendus.
Alhamdulillah akhirnya qadarullah Allah takdirkan di hari yang berbahagia ini insya Allah nanti akan menyelesaikan pendidikannya di strata tertinggi. Menarik sekali judul disertasi dengan strategi pengelolaan usaha berbasis syariah pada organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, studi kasus di Al-Wasliyah. Dengan metode ANP yang sudah tadi kita mendapat paparan dari Promopendus, dan ada 4 strategi yang Promopendus jelaskan. Pertama jemput bola, kemudian kolektif kolegial, konektivitas panca amal, dan kualitas dan kuantitas. Dan dari hasil ANP-nya, Promopendus menyampaikan bahwa konektivitas panca amal merupakan prioritas utama. Betul, Promopendus? Benar. Ya, benar, insya Allah. Baik, yang menjadi pertanyaannya begini, Promopendus. Tadi sudah disampaikan diawali oleh penguji eksternal kita bahwasanya kita memahami bahwa organisasi Al-Wasliyah ini sudah sangat lama di Indonesia dan memberi banyak pencerahan untuk masyarakat, terutama Muslim di seluruh pelosok Nusantara. Yang menjadi pertanyaannya, apa pandangan Promopendus pada pelaksanaan konektivitas panca amal jika teori ini dilakukan di amal-amal usaha terkhusus yang ada pada Al-Wasliyah di Indonesia? Dipersilahkan. Izin Bu Dokter diulang Bu Dokter. Ya, mungkin lebih disederhanakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ketua. To the point. Menurut Bapak Promopendus, apa rintangan atau halangan jika hasil temuan dengan strategi utama konektivitas panca amal diterapkan pada amal-amal usaha yang ada di Al-Wasliyah di Indonesia? Begitu Pak, dipersilakan Promopendus. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pertanyaan cukup relevan dengan apa yang ingin ada di pikiran saya. Tantangan, rintangan diterapkannya strategi koneksitas panca amal ini di Al-Wasliyah tentulah ada. Tadi penguji pertama sudah menyampaikan gambaran hal umum tentang hal itu. Tetapi ingin katakan tantangan itu memang harus ada dan memang ada, tidak bisa kita pungkiri. Lalu persoalannya bagaimana solusinya kan? Karena ini ANP. Solusinya adalah dibenahi organisasi itu sehingga menjadi organisasi yang bermutu. Itulah solusinya. Bagaimana supaya bermutu? Yang pertama adalah penegakan administrasi dan disiplin organisasi. Seperti saya katakan bahwa kalau sudah terregistrasi Madrasah Al-Wasliyah 1, berarti itu adalah milik Al-Wasliyah secara de facto and de jure. Jadi tidak ada istilahnya yayasan dalam yayasan. Berarti kebijakan itu kebijakan yang menyatu. Maka kepemimpinan tadi baik segi keuangan, kebijakan dan sebagainya itulah yang harus diusahakan. Kalau itu belum terjadi sekarang, itulah tantangannya memang Bu. Kalau ditanya rintangan, ya itulah rintangannya. Karena memang kita organisasinya masih diusahakan supaya bermutu. Saya kira itulah Bu. Jadi jawaban saya memang harus kita akui rintangan pasti ada. Dan itu jawabannya terjawab ketika sudah bisa nanti Wasliyah memiliki organisasi yang bermutu. Terima kasih Bu. Baik, demikian ujian dengan penguji internal. Dikembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang 1 menit sebenarnya Bu Yeni. Kita lewatkan azan sebentar atau lanjut? Kita lewatkan sebentar ya, azan ini.
Baik. Selanjutnya kami persilakan penguji internal yang mulia dan amat terpelajar Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA. 7 menit ya Pak Zuhrinal ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Dr. Isnaini Harahap dan Dr. Fauzi Arif Lubis dan juga selaku co-promotor, dan Dewan Penguji ada Bapak Dr. Hadi, kemudian Dr. Yeni, dan Prof. Venus yang berbahagia, Pak Burhanuddin. Ya, alhamdulillah Bapak bisa sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan insyaallah nanti sebentar lagi akan diumumkan doktornya ya. Ya, kalau kegelisahan Bapak tadi itu ya merupakan sesuatu yang belakangan ini mungkin sudah banyak pakar-pakar Islam ya, ahli-ahli cendekiawan-cendekiawan muslim yang berpikir tentang ekonomi. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Hadi tadi bahwa dulu Al-Wasliyah didirikan bukan tujuan itu. Termasuk UIN ini 20 tahun yang lalu mungkin ya. Di senatnya ketika membicarakan untuk membuka prodi ekonomi Islam itu berdebat. Ya. Ngapainlah kita YN ngurusin ekonomi waktu itu. Ya, dan ya alhamdulillah belakangan ini umat Islam termasuk cendekiawannya sudah mulai memikirkan ekonomi. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal tadi bahwa banyak ormas Islam, ormas keislaman di Indonesia ini yang pengelolaan ekonominya kurang. Bahkan yang Bapak sebut lebih pun Muhammadiyah itu kalau ditunjukkan omsetnya orang takut. Tapi Muhammadiyah sendiri belum menggunakannya untuk menakuti, dalam tanda kutip. Karena ekonomi memang digunakan sekarang ini bukan dari dulu oleh Barat itu untuk menjadi senjata. Ya. Termasuk Indonesia ini yang dari mulai saya belajar SD itu negara berkembang sampai sekarang masih negara berkembang. Jangan-jangan itu memang ulah senjata ekonomi untuk menekan Indonesia. Ya. Jadi berkaitan dengan penelitian Bapak ini, ya supaya ini bisa diterapkan, karena memang kalau pakai ANP ini kan salah satunya itu walaupun ini belum berlaku atau belum kondisinya ekonomi pengelolaan ekonomi di Al-Wasliyah itu kuat, paling enggak konsep dari hasil penelitian Bapak diharapkan bisa nanti menjadi pedoman paling tidak bagi Al-Wasliyah. Kira-kira ya indikatornya apa dari sebuah pengelolaan usaha di Ormas Al-Wasliyah itu bisa indikatornya apa bisa dianggap dia sebuah pengelolaan usaha yang berhasil, yang sukses, bahkan bisa menjadi senjata untuk menaikkan ya li'ilai kalimatillah dan juga li'ilai umat Islam supaya umat Islam itu ya'lu. Ya. Yang kedua, setelah indikator itu apa rekomendasi ya dari indikator-indikator itu supaya pengelolaan usaha paling tidak di Al-Wasliyah ini bisa dijalankan, bukan hanya jadi teori. Demikian, silahkan dijawab ya. Subhanallah. Saya di awal tadi saya katakan saya berterima kasih pada Pak Junila ini, begitu keras beliau kepada saya. Saya bicara dengan Pak Fauzi, saya bilang saya akan terima kasih di forum saya sampaikan kepada Pak Jurinal karena apa yang beliau kritik saya itu kebaikan buat saya. Nah, indikator tercapai tidaknya itu
Di dalam disertasi ini ada saya buatkan di ujung daripada bab 4 itu, al-wasiyah memiliki organ bagian. Ada gerakan pemuda al-wasiyah, ada muslimat al-wasiyah, ada angkatan putri al-wasiyah, ada himpunan mahasiswa al-wasiyah, ada ikatan putra-putri al-wasiyah, ada ikatan sarjana al-wasiyah. Ketua-ketua bidang ini diharapkan memiliki kesadaran. Jadi indikator pertama itu kesadaran berorganisasi. Karena kalau ada tujuan di luar daripada itu, nggak jadi wasliyah ini. Maka jadilah seperti namanya al-wasliyah itu kan jembatan menghubungkan. Sampai dia bye-bye. Naudzubillah. Ini namanya sudah benar ini. Al-jam'iyatul wasiyah itu perhimpunan yang memperhubungkan. Jadi memperhubungkan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ketika saya bicara minta pendapat kepada Bapak Hedi Tamim SD, apa solusinya? Itulah supaya kolektif kolegial. Artinya kepemimpinan itu. Jadi indikator yang kita harapkan tadi itu adalah adanya kesadaran berorganisasi, sehingga ketika sudah tercapai organisasi bermutu, tentu roda organisasi akan berjalan normal, maka kebijakan, rencana, planning, organizing, activity, dan controlling itu bisa diterapkan. Kalau tidak, sejago apapun si A nggak akan mampu. Jadi jadilah dalam pemikiran sama seperti dugaan ini tadi. Kalau ini disertasi ini yang novelty saya bangun ini, saya bilang kepada orang-orang, jangan lihat badan saya. Kalau orang ini ada selesai, nggak ada apa-apanya nih. Coba biarkan saya bicara sampai selesai, dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan dalam hal ini, saya bersedia untuk diuji oleh mahasiswa atau akademisi. Tujuannya bukan saya jago-jagoan, tidak, supaya bisa diterapkan. Di mana kekurangan dari strategi ini. Tetapi menurut hemat saya, jika ini diterapkan, insya Allah bisa. Dengan tadi pertanyaan indikator tadi, yaitu ada kesadaran berorganisasi itu. Dalam artian apa? Pilih dia. Kalau berorganisasi, tujuannya organisasi itu apa? Kalau ada pribadi, kita tidak mungkin. Pribadi itu kita punya tujuan, itu tidak apa-apa. Tapi jangan justru tujuan pribadi mengalahkan tujuan organisasi atau sebaliknya. Kemudian yang kedua pertanyaan dan indikator lain insya Allah nanti akan dijawab lagi, dan sementara seperti itu. Kemudian tadi izin Bu Dokter yang kedua tadi. Rekomendasi. Oh, rekomendasi. Ya, di dasarnya juga saya menyampaikan rekomendasinya bahwa strategi koneksitas Pancasila ini lebih memungkinkan diterapkan di al-wasliyah karena istilah itu sendiri sudah ada di al-wasliyah. Kemudian memperhubungkan itu adalah tujuan al-wasliyah, maka terkoneksikanlah di antara semua panca amal itu. Dalam artian saya kembali kepada filsafat ekonomi, itu akan bisa sukses ketika ada nilai-nilai tauhid di dalam pelaksanaannya. Artinya apa? Orang nggak nol. Ada orang mau capek kerja jadi panitia, nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Dia berharapkan pahala Allah Ta'ala. Ada nilai tauhidnya. Yang kedua, ada keadilannya. Ya kalau memang harus jalan kakinya dia, kemudian harus bersusah ya, tidak mengapa. Orang rela berkorban. Karena memang itu ada. Tapi ketika ada berhasil, ada nilainya, ya janganlah dia tidak dapat. Ini kemudian kemaslahatan. Ada kemaslahatan dalam program itu. Insya Allah. Maka rekomendasi saya adalah kepada pimpinan al-wasliyah, mohon untuk dipertimbangkan, kan sifatnya bermohon untuk dipertimbangkan, dan saya katakan saya siap untuk hadir diuji secara akademisi, secara praktisi. Sekali saya katakan, bukan saya mengatakan saya pintar. Tujuan saya supaya bisa terapkan. Karena saya dari kecil di al-wasliyah. Sampai sekarang saya di wasliyah.
Dalam artian bukan cinta buta, bukan. Tapi saya masih bertemu dengan para ulama-ulama yang pakai sarung, guru-guru saya di Ismailiyah sana. Itu jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, selamat ya Pak Burhan. Dan kalau kita melihat dari sejarah hidup Nabi Muhammad bahwa dalam hal ekonomi apalagi bisnis, di mana kita anggaplah al-wasliyah ini nol ya, maka memulainya itu rekomendasinya ini hanya saran aja ya magang. Oh iya. Nabi juga ketika masih umur berapa ya, masih kecil ya, magang dengan menggembala, kemudian ikut pamannya berdagang. Begitu juga organisasi ini, belajarlah ke organisasi. Kalau ada yang keislaman, maganglah di sana. Mudah-mudahan ke depan Al-Wasliyah akan sukses dalam pengelolaan bisnisnya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Iya, terima kasih Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi, Associate Professor. Pak Burhanuddin, ujiannya selesai. Selanjutnya adalah sesi promosi ya, sesi penguatan oleh co-promotor. Kami persilakan kepada Dr. Fauzi Arif Lubis, MA. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama kita hormati, kita muliakan pimpinan sidang yang mulia dan amat terpelajar, Dr. Isnaini Harahap, MA, yang sekaligus adalah wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Yang kita hormati yang mulia dan amat terpelajar penguji eksternal Dr. Hardi Mulyono MAP. Yang kita hormati yang mulia dan amat terpelajar kedua penguji internal kita, Dr. Hajah Yeni Samri Juliati Nasution SHIMA. Ini doktornya dua, ini harusnya dua ini. Dokter. Dua kali doktornya Ibu Hajah. Ya. Saksi ya Pak ya, dua kali ya. Iya. Lalu bersama kita juga yang mulia dan amat terpelajar Dr. Zuhrinal M. Nawawi SAGMA. Salam untuk kita semua dari promotor yang mulia dan amat terpelajar Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG yang hari ini juga harus menghadiri wisuda anandanya. Tentu saja yang berbahagia ya, Promovendus Bapak Burhanuddin beserta istri, keluarga dan para tamu undangan, selamat datang di FEBI UIN Sumatera Utara Medan. Saya ucapkan tentu saja yang pertama selamat kepada Promovendus. Pada hari ini kita sudah mempertahankan disertasi ini dalam sidang promosi doktor. Untuk nantinya kemudian kita serahkanlah kepada Bu Isna ini, diluluskan atau enggak tahu saya ini. Mesti khoroh dulu. Beliau bilang tadi. Tapi insya Allah tinggal menunggu waktu gelar doktor itu disematkan di pundak saudara Promovendus. Terima kasih kepada para penguji baik eksternal maupun internal yang telah memberikan insight yang luar biasa bagi penelitian ini sejak awal ya, sejak proses-proses awal dari proposal, seminar hasil, tertutup sampai pada hari ini. Tentu saja itu tidak terlepas dari peran serta kontribusi yang luar biasa dari para penguji eksternal internal kita, sehingga pada hari ini disertasi ini dapat dipertahankan dengan baik dan insya Allah akan dipromosikan baik disertasinya maupun penelitinya. Menarik tadi, saya kira yang pertama kali menarik adalah dasi Bapak baru kayaknya nih. Saya dari tadi saya lihat dasi Bapak baru kayaknya nih ya. Baru dibeli Pak, kapan belinya Bu? Baru dipakai. Jangan-jangan dari
Bukan dari ketua umum, bukan ya? Bukan. Bukan ya, oke. Saya pikir dari ketum. Baik, sangat menarik ketika kita bicara sebuah organisasi Islam, dan saya kira yang terbesar di Sumatera Utara, karena memang lahirnya ada di sini. Teringat saya ketika Promovendus ini berapi-api ya, dengan semangat. Saya kira karena ini bukan bulan Agustus saja, tapi di bulan-bulan sebelumnya dan tahun sebelumnya juga sangat semangat sekali ya, menyampaikan keinginannya agar penelitian ini bisa di ACC gitu ya, lewat pembaca waktu itu ya Pak. Saya melihat semangat itu yang apa namanya, yang tidak pernah lupa ya, dari awal hingga akhir semangat itu tidak pernah kendur. Itu suatu poin tersendiri di mata saya untuk Pak Burhanuddin. Penelitian ini juga alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik ya, sejak awal hingga akhir kita mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang menurut saya sangat relevan jika dilakukan ya dalam konteks organisasi Al-Jamiatul Wasliyah. Walau memang kita ketahui seperti benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hardy Mulyono, karena memang concern awalnya itu tidak bicara tentang ekonomi, tapi bagaimana memajukan pendidikan dakwah. Walau kemudian dunia ini berkembang, seperti tadi Pak Zurinal mengilustrasikan UIN Sumatera Utara, bahkan yang sampai saat ini posisinya adalah badan layanan umum, di mana itu seperti harus cari uang sendiri kan begitu. Artinya ekonomi itu suatu hal yang mustahil jika kita tolak. Maka sebuah organisasi yang ingin survive, dia harus beradaptasi, dia harus adaptif. Siapa yang mengendalikan ekonomi, maka dialah penguasanya. Itu mindset yang harus kita. Kalau mau berkuasa, dua pegang, satu IT dan yang satu ekonomi, selesai barang, kitalah penguasanya. Nah itu juga harus diadaptasi oleh organisasi-organisasi Islam. Bukan kemudian kita mengatakan modernitas itu suatu keharusan, tapi bagaimana kita bisa mengadaptasinya tanpa kehilangan dasar kita. Menarik di Al-Wasliyah ketika pendidikan, dakwah, ya, amal sosial, amar ma'ruf nahi mungkar dan ekonomi ini menjadi amal usaha, ya. Dan kemudian inilah yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini, koneksitas panca amal, kan begitu? Iya benar. Pak Burhanuddin. Benar. Ya. Ternyata Al-Wasliyah sudah punya modal dasar ini, luar biasa, kan begitu? Modalnya sudah ada, secara internal itu sudah ada. Tinggal bagaimana nih kemudian Al-Wasliyah tadi yang dikatakan sebagai jembatan dan menghubungkan, tantangannya adalah bisa enggak menghubungkan secara internal dulu, mensolidkan secara internal dulu. Nah ini kita bicara tentang bagaimana menguasai ekonomi, sebelum kita keluar selesaikan dulu masalah di dalam. Hubungkan dulu diri ini ya dengan maksudnya hubungkan dulu secara internal itu menjadi suatu kekuatan yang solid. Ya. Ini menjadi tantangan, ya Pak. Ini menjadi tantangan. Disertasi ini juga secara eksplisit dari yang kita baca, semoga nanti juga bisa diresapi ya oleh kita semua, wabil khusus warga Al-Jamiatul Wasliyah, bahwa Al-Wasliyah ini memiliki modal yang luar biasa, modal yang sangat kuat untuk bisa maju dan menguasai ekonomi. Al-Wasliyah punya sumber daya yang saya kira tidak semua kita bisa miliki. Dari segi pendidikan, sekolah Al-Wasliyah ini kan menciptakan SDM. Ya, kalau saya lihat peta koneksitas itu Pak Burhan, ya, pendidikan itu kan mensuplai SDM. Lalu dakwah yang dimiliki Al-Wasliyah yang sudah kuat dari dulu, itu kan menguatkan nilai Pak. Lalu kemudian amal sosial ini kan membangun kepercayaan, trust dari masyarakat,
dari warga, dari pihak stakeholder. Kan ini gunanya itu amal sosial. Lalu apa? Ekonomi. Di akhirnya adalah endingnya ekonomi, yaitu menciptakan pemberdayaan dari semua tadi sumber daya yang sudah ada, oke. Kemudian tadi nilai-nilai kealwasliahan yang sudah kuat, kemudian kepercayaan yang sudah kuat dari masyarakat, ya, maka akan menciptakan ekonomi yang berdaya dan berkelanjutan. Legitimasi itu sangat penting. Saya kemarin barusan dengar bahwa legalitas dan legitimasi itu dua hal yang sangat penting. Tapi legalitas itu bisa dikalahkan oleh legitimasi. Legalitas dia sebagai seorang pemimpin, tapi dia bisa diturunkan seketika karena dia tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Nah, itu kan luar biasa. Maka legitimasi al-wasliyah ini sudah tidak perlu diragukan lagi di Sumatera Utara, bahkan di Nusantara. Ini modal kuat, Pak. Saya kira jika memang ingin menjadi organisasi yang maju dan adaptif, berkembang, maka kita juga harus mulai melirik pada pengembangan-pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Saya kira, saya berharap ya disertasi ini memberi kontribusi yang nyata bagi banyak pihak, ya, Al-Jamiatul Wasliyah, kemudian bagi pihak stakeholder yang terkait dengan Al-Jamiatul Wasliyah, kemudian bagi pemerintah, saya kira bagaimana untuk memperkuat organisasi-organisasi masyarakat supaya berdaya secara ekonomi, maka itu akan memberi kontribusi yang nyata bagi pemberdayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Selamat sekali lagi Pak Burhanuddin. Terima kasih. Saya mohon maaf jika dalam bimbingan kita selama ini banyak hal-hal yang kurang berkenan, waktu yang kurang, namun dengan kesabaran Bapak dan kegigihan Bapak, alhamdulillah kita sampai pada tahap ini. Terima kasih. Ini semua berkat usaha dan doa. Tentu saja Ibu yang selalu mendoakan Bapak dari rumah dan dari manapun. Kepada pimpinan FEBI UIN Sumatera Utara, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa membimbing Pak Burhanuddin bersama dengan Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Burhan. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada co-promotor Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis MA. Saudara Promopendus, sidang terbuka promosi Bapak selesai ya. Sidang ini kita skor sekitar 2 menit untuk persiapan pembacaan hasil sidang terbuka dan penyerahan tanda lulus tanda lulus ujian ya, skor sidang. Silakan Ibu ke depan untuk membantu Bapak memakai toganya. Adinda Rudi. Adinda Rudi. Berada aja sekalian nyerahin. Baca aja sekalian nyerahin. Oh ya, puji aja. Nanti ya. Iya, puji aja. Baca dulu. Ya, dipakaikan Bu, dibantu pakaikan toganya. Ya, luar biasa. Ya. Romantis ya. Iya. Di kancing. Dirapikan, Rut. Pecinya, Bu. Ya, dipakaikan. Ya, pas itu di depan segitiganya. Ya. Iya. Oke. Di depan segitiganya, Bu. Dibetuli, Rut. Bantu, Rut. Kurang geser, Rut. Apa? Izin maaf, Pak. Iya. Ya, silakan maju ke depan, Pak. Ya, baik. Di sini, Pak. Pas di depan, Bu. Iya. Isna ini. Skor sidang saya cabut.
Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis untuk membacakan berita acara promosi doktor sekaligus penyerahan surat keterangan tanda lulus ke Promo Pendus. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan berita acara sidang promosi doktor disertasi terbuka. Panitia Sidang Promosi Doktor Disertasi Terbuka Program Studi Doktor Ekonomi Syariah yang dilaksanakan pada hari ini, Sabtu tanggal 30 Agustus tahun 2025, setelah memperhatikan isi disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa nama Burhanuddin, NIM 4005203042, Program Studi Doktor Ekonomi Syariah. Menyatakan bahwa saudara tersebut nggak lulus. Betul, nggak lulus. Oh, tenang Pak, tenang Pak Burhan. Saya ulang Pak Burhan. Menyatakan bahwa saudara tersebut lulus dalam sidang promosi doktor disertasi terbuka dengan nilai disertasi 83,66. Indeks prestasi kumulatif 3,64. Yudisium sangat memuaskan. Dengan demikian, kepada saudara tersebut diberikan gelar doktor dan yang bersangkutan adalah doktor ke-185. Nomor cantik nih Pak, nomor cantik. Medan, Sabtu 30 Agustus 2025, Ketua Dr. Isnaini Harhab MAG, Sekretaris Dr. Fauzi Arif Lubis MA, anggota penguji Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG, Dr. Fauzi Arif Lubis MA, Dr. Haji Hardi Mulyono MAP, Dr. Hajah Yeni Samri Juliati Nasution MA, Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA ditandatangani. Demikian pembacaan berita acara sidang promosi doktor. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang. Ya, terima kasih. Lanjut Pak, diserahkan berita acara ini. Maju ke depan sedikit. Jangan tegang ya Pak, jangan tegang. Biar bagus di foto Pak. Oke. Ya, baik. Silakan kembali ke podium Pak. Iya. Kembali ke podium Pak. Ya. Baik, kepada Saudara Promo Pendus kami persilakan untuk menyampaikan kesan dan pesan. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabi ba'dah. Yang saya muliakan, yang amat terpelajar, amat mulia pimpinan sidang Dr. Isnaini Harhab, pembimbing saya Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan, pembimbing saya yang amat terpelajar, amat mulia Dr. Fauzi Arif Lubis, dan pembaca saya sudah janji tadi menyebut namanya, yaitu Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH. Dan penguji saya yang terpelajar mulia Dr. Hajah Yeni Nasution, dan juga yang telah berkontribusi kepada saya Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA. Kemudian saya juga dalam hal ini mendoakan kedua orang tua saya, Allahumma firlahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini hadir kakak kandung saya, Kak Yuli Hafsah, dan suami Bang Sirona yang baru sampai dari Pekanbaru. Saya dan istri tadi menyatakan sengaja pulang
dari Pekanbaru kemari karena tugas di Tembang Pekanbaru menghadiri hari ini. Terima kasih. Kemudian kepada istri saya, sayang di sini nggak hadir Prof. Andri. Saya ingin katakan, ketika masa Kopi itu kuliah, sebenarnya saya ini saking seriusnya, makan pun disulangi istri saya. Saya terus, jadi istri saya yang menyulangi saya makan. Jadi sebenarnya yang S3 itu istri saya. Kemudian ada Ustadz Sulaiman, Dr. Sulaiman, sholat ya, sekaligus sahabat yang mengerti suka duka saya dalam perjumpaan, karena kami ini sama-sama naik panti asuhan. Saya di Ismailiyah, Dr. Haji Sulaiman itu di Perayan. Jadi sampai istrinya bertanya kepada istri saya, gimana nih hubungan antara suaminya itu Dr. Sulaiman dengan saya? Seperti saudara kandung. Itu pertanyaan ditanyakan oleh istri, karena istri Ustaz Sulaiman itu melihat tak ada hubungan darah gitu. Tapi apapun Ustaz itu di depan atau mengerti. Yang kedua Ustaz Haji Ismail, alumni Yordan ya Ustaz ya? Sudan, dari Sudan. Kalau Dr. Sulaiman dari Sudan juga ya. Ustaz ini tugas perempuan ya. Kalau Ustaz Sulaiman di sini tugasnya. Kemudian ada Ustaz Halim. Tiga-tiga ini sahabat saya. Kami sama-sama alumni Ismailiyah. Cuman saya lebih dulu. Saya alumni tahun 85 dan kami adalah yang kelas 3 masih bertemu dengan Tuan Syekh Mahmud Syabuddin. Setelah kami, Tuan Syekh tidak lagi bisa hadir, melainkan hanya untuk perpisahan, untuk minta barokah undang. Kami murid terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dasar saya. Saya dari kecil di Wasliyah. Jadi saya belajar dengan ulama-ulama. Walaupun saya Kismu Ali, saya sudah belajar nongkrong di depan madrasah. Saya dengar ustaz-ustaz ngajar. Ada namanya Ustadz lupa saya. Jadi beliau menjelaskan hukum. Saya masih ibtidaiyah waktu itu. Karena saya tinggal di situ, jadi saya ikut. Dan inilah hikmahnya bahwa saya menganut pemahaman keseimbangan. Jadi keseimbangan itu saya bangun di diri saya. Kalau dia mampu sekolah umum, dia harus mampu sekolah agama. Jadi saya punya ijazah SD, saya punya ijazah ibtidaiyah. Saya punya ijazah SMP, saya punya sanawiyah. Saya punya ijazah semea, saya alumni dengan Pak Hardi itu, saya alumni, satu alumni kami, Semea Negeri Medan. Dulu saya pengurus OSIS, kayak bentuk PHBI, saya ketua, Pak Hardi adalah sekretaris. Pada masa itu, sekarang saya anak buahnya. Kemudian lagi bahwa ibtidaiyah 6 tahun, alhamdulillah saya jalan hanya 2,5 tahun. Karena saya dites masuk langsung kelas 2, karena bisa baca Quran. 3 bulan semester saya naik-naik, jadi saya nggak ada penuh rapor saya kecuali kelas 5, saya pindah sekolah karena harus sekolah umum. Maka totally ya inilah kata Ustaz Pak Fauji, 2 jam bisa ya kan Pak Fauji ya. Subhanallah. Pak Fauji dapat titipan dari ayah anda ya kan. Cukup ini ya, sini ya. Terima kasih semua telah hadir. Siapa lagi ya yang belum saya sebut? Ya. Anak saya tidak di sini. Anak saya di Jakarta.
Jadi saya dari kecil merantau, pisah orang tua, kena di anak saya pergi juga, nggak jumpa sama anak saya. Saya rindu dengan orang tua, makanya saya tidak. Ada Ustaz Haji Sulaiman, Dr. Sulaiman, terima kasih Ustaz, sahabat dan sekalian. Yusuf Ismail juga sahabat yang mengerti tentang saya bersama ibu. Kemudian ada anak adik saya, ada Mutia ya, habis 30 juz. Kemudian ada Fahmi, ini masih kita dari UMN. Jadi ini katanya kalau lulus nanti Bapak loncat ya, katanya ini orangnya. Jadi saya dengan mahasiswa itu tidak ada gap. Mereka bisa bermalam-malam di rumah ini. Artinya datang ke rumah, ini sekarang datang ini, nggak diminta-minta datang. Ada itu lagi Hamdan itu juga. Jadi begitulah saya membangun dalam diri saya keseimbangan tadi. Artinya apa? Tanya banyak saya kasih mereka itu. Boleh cek ini. Ada saya kasih apa? Nggak ada. Dalam artian karena kemampuan saya tak memadai gitu. Tapi maka tadi kembali kepada strategi tadi. Kalau memang tidak menyesal, tapi memang itu adanya gitu. Jadi perlu at-tauhid waladalah waslah itu sesuatu yang diterapkan di wasliyah. Dan sekira karena ini sudah dapat kartu kuning saya. Kena penalti pelanti Bu Sofia ya kan. Jadi saya terima kasih kepada Pak Kaprodi, Ibu Pak Dekan, subhanallah. Bu Isna ini, saya ini salam sama Pak Dekan, subhanallah, bantuan beliau ini ya. Cuman saya daftar juga Pak Dekan, supaya bisa juga wisuda. Dekan ini titipan saya. Terima kasih. Tak sebut siapa lagi ya? Ada Fahmi ya, ini Fahmi mahasiswa yang bilang tadi itu. Oh Pak Sidik, ya Pak Sidik jiran saya. Pak Sidik jiran saya. Ya, siapa lagi ya? Ada saudara saya yang tidak bisa hadir pada hari ini. Saya tidak sebut namanya. Allah, bikulli hal, saya berterima kasih kepada semua pihak, kepada Ibu Rektor dan Bapak Profesor Haji Akmal Tarigan. Spesial buat saya, beliau adalah di mata saya sosok yang bisa tampil untuk mengerti situasi. Beliau memahami saya. Lebih dari itu, ucapan terima kasih kepada Allah SWT pun. Mohon doakan saya bisa istiqomah dalam keimanan saya, dalam artian tetap dalam kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah, dan bisa berkontribusi baik pada keluarga. Dan istri saya mohon maaf, sampai hari ini kami harus mengurangi porsi kesejahteraan di rumah karena harus bayar utang. Ya. Ada sebut nama lagi, ada Fitriana binti Sanusi, ada Siti Aisyah binti Nasun Saragih, ada Hajah Murni binti Suman. Semua itu adalah bagian dari hidup saya. Dan istri saya ini adalah Suwaibatul Adawiyah binti Syahdan. Semua telah memberikan yang terbaik buat saya. Kepada Allah SWT pun, kepada Bapak Ibu sekalian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan memperkenalkan dokter baru kita. Nama Dr. Burhanuddin, lahir di Buntu Pane 4 Juni 1962, jenis kelamin laki-laki, status K1 ya. Kawin, satu anak atau satu istri? Benar. Oh iya. Pekerjaan dosen dan alamat di Jalan Mahoni nomor 58 Sampali. Dokter baru kita ini adalah orang yang sangat rajin belajar ya. SD, kemudian ada madrasah, SMP, kemudian ada madrasah juga, semia, kemudian madrasah Kismul Ali, kemudian S1 itu di FE UISU jurusan studi pembangunan, kemudian di Unpad jurusan manajemen, dan di STAIS prodi pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi luar biasa belajarnya ini. Untung cuman pas sarjananya masih 1 gitu, saya pikir 2 gitu ya. Karena yang lainnya 2 gitu, dan hari ini menyelesaikan program studi dokternya di S3 Ekonomi Syariah.
Keluarga ayah Abdurrahim, ibu Saumin, ya, kemudian istri yang mendampingi luar biasa, ibu Suwaibatul Adawiyah FSM ya. Yes, ya. FSM ini apa Pak? Singkatan Ibu, singkatan itu. Oh, Namanya. gitu ya. Kemudian dianugerahi seorang anak Muhammad Naim Rosidin Alfisyah gitu ya. Oh iya, 1000 bulan. Beliau memiliki banyak pengalaman mengajar ya, tenaga pengajar, pernah mengajar di UPMI, di IPK, di Cutnyadin, kemudian di Tritek, di STIE Nusa Bangsa, pernah di Al-Ulum, di PB Uwinsu juga, dan sekarang adalah dosen tetap di UMN Al-Wasliyah. Selama kita juga melihat Pak Dr. Burhanuddin memiliki banyak pengalaman di bidang pelatihan ya. Kemudian juga mengikuti banyak workshop, seminar, dan memiliki 43 artikel dan buku dalam rentang tahun 2020-2025 ya. Jadi luar biasa. Pak Burhanuddin, pertama kami mengucapkan selamat ya. Hari ini Bapak resmi mendapat gelar doktor. Kemudian di sini saya juga diminta pula ada nasihat-nasihat. Agak segan saya mau ngasih nasihat gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan Al-Wasliyah itu kan hidup zaman berzaman ya, zaman berzaman ya, gitu ya. Ya, Tadi benar. kalau pagi tadi ada yang nyanyi Pak, saya pikir tadi Bapak juga akan menyanyi hiduplah Wasliyah zaman berzaman gitu. Studi yang Bapak lakukan menarik ya. Core business Al-Wasliyah itu kan pendidikan ya, dan tulisan disertasi ini mungkin tulisan awal ya, tulisan awal. Ya, apa yang harus dilakukan Al-Wasliyah kalau mau mengembangkan core bisnisnya ke panca amal yang kelima ya di bidang ekonomi. Tentu saja ini tawaran-tawaran yang dilakukan menarik, dan untuk implementasinya ke depan tentu kontribusi pemikiran Pak Dr. Burhanuddin sangat dipentingkan oleh Al-Wasliyah. Secara resmi Pak Dr. Burhanuddin, hari ini kami kembalikan Pak Burhanuddin ke UMN Al-Wasliyah untuk memberikan kontribusi yang lebih besar, lebih positif. Tentu saja kalau kita kaitkan dengan disertasi yang Bapak tulis hari ini, bagaimana mengembangkan panca amal Al-Wasliyah yang kelima ya. Yang kelima, ada Sumatera Utara, basis Al-Wasliyahnya pasti sangat besar, itu adalah sebuah modal sosial yang luar biasa, dan itu bisa digunakan untuk mengembangkan panca amal yang kelima ini. Selamat Pak Burhanuddin atas gelar doktor yang diraih hari ini, semoga membawa banyak kebaikan dan keberkahan. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penguji hari ini Bapak Dr. Hardi Mulyono MAP, Ibu Dr. Hajah Yeni Samri Juliati Nasution MA, dan Bapak Dr. Zuhrinal M. Nawawi MA. Khususan juga terima kasih untuk co-promotor Bapak Fauzi Arif Lubis MA ya, betul ya, bukan MAG ya. Oke, baik. Dengan demikian Bapak dan Ibu, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi doktor atas nama Burhanuddin kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat dan foto bersama kepada Bapak Dr. Burhanuddin beserta istri dipersilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Sidang, tim promotor dan tim penguji sidang dipersilakan mengambil tempat.
Ibu mau apa foto dulu ya? Semangatnya hilangi. Ini karena terakhir, jadi boleh masuk Iya, bebas ya. Ya bebas, karena iya kan. Cium lah. Oh, tahu kan? Oke, alhamdulillah. Bapak ayah sendiri. Kakak sama abang tak? Nanti kami nengok fotonya gimana itu? Oh dikirim, alhamdulillah. Yang ini dikirim selesai. Iya, 1, 2, Kakak lah sama. 3. Oke. Kakak mana? Berdua. Kakak mana? Oh tunggu kak. Fahmi dari UMN 1. Gantian. Nah, biar nampil Fahmi, biar nampil. Fahmi biar nampil. Iya nanti. Udah tercapai cita-citanya. Punya adik aja. Oke. Semangat. Udah kakak abang. Apa? Sama Kakak abang. sendiri ketemu sama aku. Iya kakak abang udah. Masa udah adik? Belum kan? Loh, mana tukang fotonya? Kakak abang ini. Itu fotonya. Gak boleh. Dua aja. Nanti Fahmi juga. Iya, 3 April. Udah tadi. Udah. Ini dia. Selesai. Itu buku sama orang tua. Nanti dia lagi ya, yang baru.